terlalu signifikan, tetapi perbedaan traveling tsunami type itu yang signifikan. Kemudian kita juga melakukan studi kasus apabila katakanlah di tsunami di selatan Jawa magnitudenya besar, katakanlah 8 gitu. Kita juga melakukan studi itu. Nah, di sini kita ambil contoh untuk skenario di mana pusat atau epicentrimnya di bawah Pacitan gitu, di bawah sekitar 150 kilo. Nah, akan mengancam di daerah-daerah pantai selatan itu tsunami kurang dari katakanlah 40 menit gitu, yang paling cepat bisa sekitar 30 menit gitu. Dan rendamannya bisa run up-nya bisa sampai jauh, bisa 2 kilo, 2,5 kilometer untuk katakanlah magnitudo 8. Itu contoh-contoh model seperti itu. Kemudian di Bengkulu juga kita melakukan validasi model, di mana hasilnya cukup bagus untuk perambatannya, ini lebih tepat juga. Kemudian hal yang lain yang sering didiskusikan adalah tentang efektivitas bako. Ini kebetulan saya juga dulu mengambil topik tentang ini untuk masternya, dan memang kita menguji di laboratorium maupun di model untuk efektivitas bako gitu. Jadi ternyata hasil dari studi yang kita lakukan itu katakanlah sekitar 30% gitu, cukup efektif untuk mengurangi tinggi gelombang. Dimana kalau bako itu katakanlah 100 meter lebarnya gitu, kemudian jarak antar bakonya atau kerapatannya kira-kira 2% gitu. Ini yang studi kita lakukan. Nah, ini data-data distribusi bako di Indonesia yang ada tahun 93. Ini tanda tanya nih, tahun 2008 ini sekarang kondisi bako di Indonesia sejauh mana luasnya, karena untuk tahun 93 itu masih sekitar 3,7 juta hektar gitu. Nah, ini sekarang 2008 saya kira sudah jauh berkurang. Ini saya lewatin aja. Ini persamaan matematikanya. Tapi ini perbandingan apabila ada mangrove dan tidak ada mangrove. Jadi sekitar 30% di sini ketinggiannya. Jadi ini adalah di depan mangrove, kemudian ini di belakang mangrove, hasil model seperti ini. Nah, ini kalau saya bandingkan ini dengan mangrove, ini tidak dengan mangrove, akan kelihatan nanti saya runningkan simulasi atau animasi juga di sini, agak lambat sedikit karena ini yang sebelah kiri saya pasang mangrove di sini. Ini adalah model saya ambil inspirasi dari di pantai utara Aceh ya, di sekitar Sibli, di mana sebelah kanan ini tidak ada mangrove-nya, dengan ada mangrove, sehingga akan kelihatan sekali di sini sampai ke daratan gitu. Sementara di sini itu kurang. Jadi kalau kita ambil nilai maksimumnya seperti ini kira-kira. Dan kita kalau bandingkan titik-titiknya, ternyata sekitar 30-40% memang tinggi tsunami bisa teredam. Artinya kalau kita bicara energi, kuat sekitar 50% dari itu, karena tinggi gelombang dan energi itu ada rumus sendiri yang mengkonversi menjadi energi. Ini hasil di laboratorium juga mengindikasikan itu. Ini ada penelitian dari beberapa ahli. Saya sendiri juga waktu master meneliti tentang itu. Jadi sebelum tsunami Aceh kita sudah menelitinya tahun 2003 ini. Dan kalau ya udah diteliti tapi bisa terjadi
Maksudnya untuk peneliti tentang mangrove. Sebelumnya kolega saya tahun 2000-an juga Pak Amsah Latif juga meneliti tentang itu. Saya melanjutkan penelitian beliau. Nah ini saya mengambil satu kesimpulan tentang mangrove, bahwa mangrove itu katakanlah kalau sekitar 150 atau 200 meter itu bisa mengurangi gelombang, ketinggian gelombang sekitar 30-50% untuk mangrove kerapatan sekitar 30 pohon per 100 meter persegi gitu, dengan ukuran mangrove yang diameter 20 cm. Ini nih hasil penelitian. Kemudian di lapangan juga kita melihat seperti itu, khususnya di sebelah utara Nias. Kemudian saya datang ke sana, di mana ada namanya kampung di sini, Kampung Lahewa ya, di sebelah utara Nias. Di sini informasi atau berdasarkan model kita sudah confirm bahwa sekitar 5-6 meter tsunami masuk ke situ di sekitar pantai, tetapi ada mangrove di sini sekitar 300 meter gitu, di mana rumah-rumah temporary seperti ini yang katakanlah hanya dari kayu bambu gitu tidak roboh gitu terkena tsunami. Informasi dari penduduk di sana, airnya masuk pelan begitu. Jadi naik kayak naik kayak banjir, bukan banjir bandang tapi banjir yang pelan gitu. Jadi kayak pasang surut naik gitu. Jadi tidak keras masuk ke dalam. Sementara yang di pinggir sungai di sini karena air masuk kencang gitu, tidak terlindungi. Ini di sini ada rumah dulu ya. Ini rumah hilang gitu karena terserang tsunami melalui sungai. Ini contoh-contoh gambar yang lain juga. Kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan tentang hasil studi dengan kolega di Pittsburgh yang ini kebetulan di Pittsburgh University yang masuk dalam jurnal Nature ya, bulan Oktober kemarin. Kita melakukan analisis sedimen hasil coring gitu di Melabo, di mana kita melakukan coring di sekitar 5 transek di Melabo, ada sekitar 100 titik begitu, mulai dari dekat pantai sampai sekitar 2 km masuk ke dalam, dengan alat auger ini, hand auger atau kayak lilin tangan gitu sepanjang 2 meteran gitu. Terus kemudian untuk daerah rawa-rawa kita ada alat khusus sendiri, kita ngambil sampel di dasar gitu. Yang intinya bahwa kita menganalisis sedimen di sana. Sedimen itu berasosiasi atau tidak dengan tsunami dan seterusnya. Kemudian kita ambil sampel-sampelnya, kita ambil butirannya dan seterusnya, kita karbon dating gitu. Jadi diambil mikrofosil yang ada, kemudian kita diukur dengan karbon 14 dan seterusnya. Yang kemudian ini contoh ya, contoh sedimen tsunami. Ini ada 3 pulse, artinya ada gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Ini tsunami modern karena kita mendapatkan di paling atas. Kemudian kita mengukur gradasinya dan seterusnya. Nah, ini kita mendapatkan lapisan pasir tsunami yang lama, kemungkinan kandidat gitu. Sebetulnya kita tidak langsung judge bahwa itu adalah tsunami, pasir tsunami. Kita harus ambil datanya dulu, kemudian kita teliti di laboratorium dan lain-lain. Seperti di sini di mikrofosil ada banyak yang bisa diambil untuk dianalisis di laboratorium. Kemudian ya artinya dari situ kita menyimpulkan bahwa di lapisan-lapisan deposit yang kita ambil itu ada tsunami masa lalu di daerah pantai barat Aceh ya, terutama tsunami Samudra Besar yang kita bisa ambil datanya, dan sekitar katakanlah 600 tahun yang lalu